Alhamdulillah alladzi khalaqa az-zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'd wa khassaba liqa'atul syukur wal ayyam wal layali bimazaya wa fadaila yu'azimu fiyal ajr wal hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adai bi qawlihi wa fi'lihi ila Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala anam bi anha'i amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang insyaallah sangat dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Kurban atau biasa kita sebut Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tidak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim sebagaimana terekam dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 100. Meskipun praktek kurban sebenarnya sudah dilaksanakan putra Nabi Adam yakni Qabil dan Habil, diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan kurban Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban. La yanallahu luhuma wala dima'uha walakin yanalu taqwa. Daging kurban unta sapi dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai. Kendati pun sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadat kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya yaitu Ismail alaihissalam, seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surah As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa mengatakan Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Semua ini bagus juga dibaca orang yang mandul, orang yang Ya Allah, lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar, namun halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Dia berkata, wahai anakku dalam tidur, aku bermimpi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, meminta aku untuk menyembelihmu, hai Ismail. Bagaimana pendapat? Masalah. Anak saleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu, insyaallah kamu akan dapat aku termasuk orang yang sabar dalam menyalakan dirinya tak pada orang lain untuk bisa. Tak rasa bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah. Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tempat yang tumpukan pasir, yaitu gunungan. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap untuk disembelih. Jamaah selain hadap Tuhan. Atas kehendak Allah
kibas besar dari surga. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, Inna hadza lawal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Cuma diuji itu Nabi Ibrahim. Tidak mungkin memang manusia disembelih. Wa badainahu bi dzibhin 'adzim. Maka digantikanlah satu sembelihan besar, yaitu kibas dari surga. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Ya, dan berita ini menjadilah tinggalkan sebagai sejarah historis bagi manusia-manusia belakangan supaya mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, maka keselamatan atas Nabi Ibrahim. Kazalika najzil muslimin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik, itu taat kepada Allah. Innahu min ibadina mu'minin. Sungguhnya Ibrahim itu termasuk hamba kami orang yang beriman. Jamaah yang berbahagia. Jadi ibadah kurban yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Dalam kisah tersebut Nabi Ibrahim kemudian setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Ibrahim dan Nabi Ismail serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita ini sebagai manusia harus secara total keseluruhan ya patuh terhadap Allah bagaimanapun. Ya, sekarang menyembelih anak yang sangat dicintai. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah, ya, kekasih Allah. Karena Nabi Musa itu disebut Khalilullah, Nabi Muhammad Habibillah. Ya. Nabi Ibrahim mendapat ujian berat pada saat bagiannya meluap-luap. Ya. Pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya, itu mendapat anak, ya, anak saleh, Nabi Ismail. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa taala seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak itu hanyalah titipan Allah. Anak betapapun mahalnya kita menilai anak kesayangan kita, tidak boleh mendengarkan kita bahwa hanyalah Allah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan kita. Maka Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Dia betul menyembelih anak. Dia membuktikan bahwa dirinya seorang yang mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menampaki jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makna Quran. Yakni pendekatan diri. Sementara Ismail meski usianya yang masih muda, ya, anak yang cerdas, ganteng, mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Tuhan dan patuh kepada orang tuanya. Sekiranya anak kita semua begitu menjadi anak taat, ya, taat kepada pemerintah, dan taat kepada orang tua, maka alam kebahagiaan. Yang menarik, ayatnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapat anaknya terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksa dan masalah atas dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki. Ia pun memenuhi panggilan Tuhan. Begitu juga Siti Sulaimah, Siti Hajar, Siti Ibrahim tak menyalahkan anak. Ya, maka 3 orang unsur ini, Ibrahim, Ismail, ya, Siti Hajar, rela demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun disembelih. Jadi begitu nilai ketaatan kita. Ya, jadi dalam rumah tangga, ya, ibu, bapak, anak, bagaimana itu total
ketulusan kita kepada Allah SWT. Jangan salah itu ada hal rahimahullah. Pelajaran kedua, ini yang penting, adalah tentang kemuliaan manusia. Itu adanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak jadi disembelih, diganti dengan kibas. Berarti manusia itu wajib dimuliakan, dihidupkan. Yang mau disembelih adalah sifat kebinatang. Jadi dalam kisah itu satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu itu bila untuk mempertahankan nilai diri Tuhan. Tapi namun di sisi lain juga kita dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Jangan kita membunuh manusia. Pengertian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesannya bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia, sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu, adalah hal yang diharamkan. Jadi dulu di di Mesir, Sungai Nil, ya. Dan ini pengorbanan Sungai Nil, dipilih gadis cantik, yang paling cantik, dipotong, dibuang untuk pada Sungai Nil. Tapi dalam ajaran Islam tidak ada yang demikian. Begitu juga kita dulu menyembelih bakal mengambil tempat untuk demi korban jembatan tambang dan lainnya. Tidak ada jalan kamu itu. Karena manusia wajib dihidupkan, ya, bahkan dibina, ya, dididik, ya, bagaimana berakhlak mulia, beriman, sebagaimana untuk menjadi Ismail. Jadi adalah hal yang dilakukan manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah bersaudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Jadi melarang pengorbanan manusia sebetulnya adalah penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak. Jadi memuliakan manusia. Sebaliknya yang mau dibuang itu adalah sifat kebinatangan manusia. Itulah sebabnya domba yang dikorbankan. Makanya sifat kemanusiaan itulah yang mau dibuang. Maka sekarang seperti polisi menangkap, ya, Joko Chandra, ya, menyentuh jadi menyembelih sifat kebinatangan, ya, menangkap koruptor kakak, ya, menangkap bandar narkoba, ya, prostitusi online. Nah, ini tadi membunuh kebinatangan, sifat kebinatangan manusia. Jadi itulah digambarkan kibas, dipotong lehernya, mengalir darahnya, tainya, kumpulin semua, mengalir dibuang. Itulah artinya manusia. Jadi lepas sekali polisi bertindak, ya, menangkap binatang-binatang, manusia berjiwa pada kebinatang, ya, koruptor kakak, bandar narkoba, prostitusi online dan lain sebagainya. Nah, jadi demi memelihara manusia. Jamaah yang berbahaya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas. Pengorbanan itu banyak. Meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda. Kita menyembah di masjid, pesantren, ya, menyembah ibadah. Kita mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Ya. Maka pengorbanan merupakan manifestasi dalam kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi egonya dan kebutuhannya sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya
untuk mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket. Ya, kita antrian di lampu merah. Jangan ada lampu nanti. Kita itu sedekahkan waktu kan. Ya. Jadi bersedia menantikan sejenak kendaraannya saat lampu merah, ya, lalu lintas menyala dan lain. Jadi kita bersedekah waktu. Bahkan ini transportasi. Kadang kita bersedia menyedekahkan perjalanan kita punya kasih orang supaya tidak terjadi tabrakan. Ya. Sebab kesadaran hanya layak dimiliki para sebab keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Binatang itu kita yang menipu. Maka di sinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita, ya, untuk menggapai kedekatan takarrub kepada Allah SWT. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharapkan ridha Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bi wasiqil hakim. Amin. Wa zakir wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Ya, ada hafal. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar, ala ihsanihi wa syukrullah ala taufiqihi wa imtinanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ada ila ridwanihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amar wa antahu man hanu hadza wa lam anna Allah marakum bi amrin badati nafs wa salla bi malaikati musakin qudus wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa la anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil mukarramin wa dallahu ma'an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa li sittati baqin min ashabil kiram wa li baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in lahu bi ihsan ila yaumil din wa dallahu ma'ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati al-qadiyat. Allahumma ajil Islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wa ansur ibarakal muwahhidin wa ansur man nasara din wa ansur man hasabal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumin din. Allahumma taqabbal al-bala wal waba wa zalazil wal mihan wa su'il fitan wal mihan ma dhara minha ma batan ambalana Indonesia khassa wa sariful kal muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha ni'ma yazidukum was'aluhu fadlan wa la tadhkurullaha